Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gabriel Sulaiman Harja, dan saya 289-150-266 dari manajemen Jupiter Press. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS saya, yaitu dengan mata pelajaran logistik pemasaran. Logistik pemasaran. Pengertian logistik pemasaran itu aktivitas logistik, liputasi, penentuan lokasi, transportasi, pensediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersial. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab, memonitor permintaan pelanggan sekarang yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk menggambarkan customer service untuk mengembangkan customer service yang baik. Pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman pada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau keterlambatan pengiriman. Untuk marketing mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan diganti dengan perakitan produk B, maka ongkos menjadi lebih tinggi karena ongkos setup meningkat karena limit perakitan berubah untuk membuat produk B. Jadi ongkos setup unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kepada produk perakitan produk A, dan ini perakitan produk sudah berubah sehingga melakukan setup ulang. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity berakibat fasilitas serta pekerja menjadi menganggur, mengantar pengusaha menjadi terhambat dan risiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Untuk mengatasi pihak manajemen material harus mengedukasi dan menginformasi kepada kelompok beberapa ongkos capacity keterlambatan pemesanan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Keterkaitan antara logistik dengan pemasaran kegiatan tidak lepas dari unsur perubahan pembauran perusahaan marketing mix, yaitu unsur satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila satu antara maka proses kegiatan pemasaran mengalami hambatan, yaitu satu produk barang jasa hasil terancang dan rekayasa mengalami perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Dua, price atau harga. Harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total ada laba yang diharapkan di dalam. Tiga, promosi. Upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi yang diharapkan oleh tingkat apresiasi yang tinggi para pelanggan sehingga bisa meraih pasar yang tinggi. Place, kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan tepat memperoleh. Beberapa kegiatan logistik dibentuk oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi satu, standarisasi pelayan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk perusahaan harus mampu memenuhi standar quality, cost, dan delivery. Dua, transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok pihak perusahaan. Tiga, persediaan aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan terutama dalam pembentukan ukuran pemesanan ekonomi yaitu beberapa jumlah barang. Empat, proses pesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan yang dipenuhi dan persediaan yang ada di gudang atau
dari tempat produksi langsung. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi pergudangan, penanganan material, pembelian informasi, dan kemasan pelindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena kan dalam pelayanan, transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan yang sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Yang seperti kita lihat pada gambar dekat ini, itu ada produk, itu dengan harga, produk dipromosikan lalu didistribusikan. Itu harusnya tersedia transportasi dan persediaan barang, pembelian, penanganan material, semua saling membutuhkan, itu kepada pelayanan kepada pelanggan, pemrosesan pesanan, pergudangan, kemasan pelindung, dan pemeliharaan informasi. Komunikasi dalam pemasaran, setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Kemudian yang baik dalam pemasaran suatu produk, ada 5 arus komunikasi. Arus komunikasi ke atas, itu harus komunikasi seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi. Komunikasi horizontal yaitu mengalir dari individu ke individu yang lain yang selevel setingkatnya, contoh komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Lalu ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Lalu ada komunikasi melingkar. Komunikasi yang melingkar di seluruh aliran komunikasi yang ada jalur komunikasi ini menggunakan jalur yang ada. Semua harus komunikasi yang ada. Lalu ada arus komunikasi ke bawah. Itu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima berkomunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lain. Marketing, marketing communication. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi, yaitu satu, informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Dua, menggunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi lebih diterima oleh penerima informasi. Tiga, menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. Empat, buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Lima, menggunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. Komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. 6, untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain, namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan. Ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan, tinjau penjualan telapa sudah mencapai titik puncak, ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader. Cara pelayanan pada pelanggan harus dipertahankan dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan dengan menjaga triple konstan. Mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing. Sekian dari saya, berbicara aja. Terima kasih.